koalisi partai politik masih dinamis. Pertemuan antara Surya Paloh sama Prabowo menjadi sesuatu yang menjadikan koalisi itu dinamis. Sebelumnya koalisi Indonesia Bersatu sudah muncul. Tahu-tahu muncul Prabowo Surya Paloh. Sebetulnya siapa sih yang mau dibawa? Apakah Pak Prabowo berpasangan Prabowo Surya, atau sebaliknya Surya Prabowo, atau Anies atau Ganjar? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri. Pertemuan Surya Paloh sama Prabowo mendinamisasi menjadi dinamika kehidupan politik yang begitu hidup, bahwa 2 tahun menjelang 2024 masih semua serba mungkin. Apakah ini apa yang disampaikan Pak Surya pada waktu kemarin sudah kelihatan erat sama Pak Anies Baswedan? Apakah ini mencarikan kendaraan untuk Pak Anies, maksudnya melobi kepada Pak Prabowo untuk memberikan kesempatan Pak Anies, atau malahan menjajaki keinginan Pak Prabowo untuk maju sendiri? Karena kalau melihat Pak Surya kan belum pernah muncul sebagai calon, tapi dia decision maker. Atau mungkin malah menampilkan yang lainnya, misalkan Pak Ganjar. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita analisa berdasarkan informasi tersebut. Pertama kita lihat di Republika, peluang Nasdem Gerindra berkoalisi masih sangat terbuka. Ya, memang koalisi itu serba mungkin, apalagi Nasdem Gerindra sesama partai yang nasionalisme yang ditampilkannya mungkin agak disambung nasionalisme religius. Karena kalau kita melihat dua partai ini kan ya nasionalisme, tapi tokoh-tokohnya kan banyak yang religius. Kita lihat di Tempo, pakar politik nilai peluang koalisi Prabowo Surya kecil. Ya mungkin saja, karena sementara ini Pak Prabowo terlihat sebagai orang yang ditampilkan sebagai sosok bakal calon. Pak Surya relatif tidak terdengar, tetapi sebagai decision maker dia selalu menjadi identitasnya. 2014, 2019 Pak Surya terdepan. Kemarin ketika komunikasi dengan Pak Anies kelihatannya seakan-akan iya, tapi nggak tahunya ini seperti ini. Ya, nanti kita dihubungkan lagi. Kemudian yang ketiga di Kompas, kriteria Capres 2024 didukung Surya Paloh. Yang penting tidak ada politik identitas. Nah ini kalimat yang bagus nih. Yang penting tidak ada kalimat atau politik identitas. Ayo pilih yang mana kalian? Oke, pilih yang terakhir ya. Kriteria Capres 2024 didukung Surya Paloh. Yang penting tidak ada politik identitas. Ini menarik karena yang kemarin bersama Pak Anies, apakah ini mengarah kepada mendukung Pak Anies atau malah menjatuhkan? Kita lihat. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Nasdem Surya Paloh mengatakan secara terbuka, siapapun yang menjadi capres pada Pilpres 2024 terpenting tidak ada politik identitas. Demikian Surya Paloh merespon kriteria capres untuk Pilpres 2024 sesuai pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Jadi semacam kesepakatan antara kedua partai tersebut. Sementara itu Prabowo Subianto mengungkapkan untuk Pilpres 2024 capres yang diusung tidak mesti dirinya. Wah ini mengarah kepada seseorang ini
Oleh karenanya, Prabowo mengaku partainya terbuka untuk mengusung figur dengan kriteria tepat sebagaimana Capres 2024. Tepat itu adalah yang penting adalah bagaimana, seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat pada 2024. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo pun menguraikan kriteria yang diperlukan untuk menjadi capres. Dengan kriteria tersebut, misalkan kata Pak Prabowo harus WNI, siap jasmani dan rohani, yang jelasnya punya semangat kebangsaan, persatuan, dan menjaga NKRI, kemudian menjadikan Pancasila sebagai idealisme sebagai harga mati, dan yang seharusnya sih berpengalaman. Wah, ini kelihatannya mengarah ini. Dengan kriteria tersebut, Prabowo mengaku hingga kini pihaknya masih menyaring sosok yang dinilai mampu menjadi pemimpin setelah Bapak Joko Widodo. Pecinta masa depan negeri, itulah sebuah berita yang menampilkan pertemuan antara Bapak Surya Paloh sama Pak Prabowo Subianto. Kalian sudah tahu jawabannya, siapa yang dibicarakan? Karena kan indikasinya itu pertama, ya, kriteria Capres 2024 tidak menampilkan politik identitas. Kita lihat, yang menampilkan maksudnya yang dalam kategori politik identitas. Pak Prabowo, ya dia bukan politik identitas. Mbak Puan bukan politik identitas. Pak Ganjar bukan politik identitas. Pak Anies bukan politik identitas. Jadi semuanya oke. Karena apa? Semuanya masuk dalam kategori yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh ini. Karena selama ini kalau melihat kontestasi yang ada, mereka yang menampilkan politik identitas itu biasanya gampang dikalahkan, kecuali di kelompok-kelompok yang memang hanya identitas tersebut ada. Mungkin ada beberapa yang diberi label, oh si A politik identitas, si B bukan. Itu kan labeling, padahal sebetulnya belum tentu. Kemudian yang kedua, kita simak lagi, kalau Pak Prabowo mengatakan bahwa yang penting, kata Pak Prabowo, tidak politik identitas, tidak ada politik aliran. Jadi tidak politik aliran. Juga menjaga kesatuan kebangsaan dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila. Oh, ini yang disampaikan Pak Surya Paloh. Jadi yang penting dia adalah tidak politik aliran, menjaga kesatuan kebangsaan dan juga memperhatikan nilai-nilai Pancasila. Dari Pak Prabowo oke, masuk. Mbak Puan masuk, Pak Ganjar masuk, Pak Anies Baswedan masuk, semuanya masuk. Karena apa? Mereka juga mempunyai track record mampu memimpin yang di situ tidak hanya satu komunitas identitas saja. Selanjutnya kalau Pak Prabowo itu dia mengatakan tidak mesti harus dirinya. Padahal kalau kita melihat pada awal-awal atau 4 bulan yang lalu, Pak Surya Paloh itu sangat dekat Pak Anies Baswedan. Apakah ini sebagai tanda atau mencari semacam kepastian dari Pak Prabowo bahwa Pak Anies Baswedan itu termasuk kategori politik identitas atau bukan ya? Sampai kalau kita pernah mendengar, kalian pernah mendengar ya, Pak Anies Baswedan kan juga mengatakan kalau Pak Prabowo maju, dia tidak bakalan maju. Namun di sini Pak Prabowo mengatakan, ya yang pasti saya tidak harus menjadi calon presiden, tidak wajib. Ini kok kelihatannya mengarah kepada Pak Anies Baswedan deh. Namun semua by proses. Meskipun juga ya sangat mungkin aja kepada misalkan ke Pak Prabowo atau ke AHY
Meskipun AHY agak kecil ya, karena komunikasi dengan Pak Prabowo kurang begitu. Begitu juga mengarah kepada misalkan Caimin pun mungkin. Jadi masih kriteria umum. Namun kalau Pak Prabowo mengatakan tidak harus dirinya, maka Pak Anies Baswedan ada sebuah kesempatan bahwa dirinya yang menjadi bagian diperbincangkan meskipun tidak secara formal. Maksudnya di balik perbincangan itu juga membicarakan Pak Anies Baswedan. Hanya memang perlu ada semacam uji apakah Pak Anies itu termasuk politik identitas atau bukan. Meskipun Pak Ganjar pun juga masuk, Mbak Puan juga masuk, Pak Emil masuk, Bu Hovifah juga masuk. Jadi ini masih memastikan para bakal pasangan calon atau calon presiden itu adalah masuk kategori yang poin utama tadi. Dalam poin pertemuan tersebut, Pak Prabowo partainya terbuka untuk mengusung figur dengan kriteria tepat sebagai Capres 2024. Kriteria tepat ini adalah sebetulnya seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi Pak Prabowo tidak ingin mengusung calon yang sebetulnya bukan didukung oleh masyarakat atau tidak mendapatkan semacam legitimasi dari masyarakat. Karena kalau tidak didukung, maksudnya seorang bakal calon capres lah, itu sudah dipaksakan oleh partainya, kemungkinan kalah. Kalau didukung masyarakat, maka kemungkinan dia menang. Jadi sekarang itu malahan yang dicari adalah figur seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat itu. Sehingga nanti kalau diusung, harapannya adalah menjadi pemenang. Kalau diusung menjadi pemenang, maka partainya bisa berkontribusi untuk membangun bangsa ini. Kita tidak ngomong bagaimana merasakan kekuasaan, tetapi bagaimana berkontribusi membangun bangsa ini. Karena sebagaimana pengalaman keberadaan partainya Pak Prabowo, Gerindra, sama partainya Pak Surya Paloh, itu merupakan partai yang pada 2014 mempunyai ide yang berbeda di dalam menghadirkan capres. Begitu juga di 2019. Pada kesempatan ini mencari titik temu siapa yang akan didukungnya. Jadi kembali kepada Nasdem dan Gerindra, itu memang dua periode ini tidak ada titik temu untuk menampilkan capres. Tapi di sini mungkin sebagai jawaban dari koalisi Indonesia Bersatu yang kemarin Golkar, PAN, PKB sudah mulai untuk membuat koalisi. Ini merupakan embrio koalisi yang juga dahsyat yang mungkin juga menjadi penentu dari proses politik yang ada. Jadi kalau melihat Pak Prabowo dari jawaban tadi secara personal tidak terlalu berkeinginan untuk menjadi capres, meskipun kalau sangat mungkin masyarakat atau warga Gerindra ingin untuk mengajukan sebagai capres. Kalau Pak Surya selama ini relatif tidak terdengar posisi dia sebagai capres, dia decision maker-nya. Berbeda dengan koalisi Indonesia Bersatu kemarin yang mereka Golkar, PAN, P3 sudah membuat sebuah koalisi dan yang tampil capresnya di luar itu Pak Erlangga, meskipun keberadaannya belum putus siapa yang jadi capresnya. Pecinta masa depan negeri, politik kita menjadi dinamis dengan pertemuannya Pak Surya Paloh sama Pak Prabowo Subianto. Pecinta masa depan negeri, politik kita dinamis sesudah bertemunya Pak Prabowo sama Pak Surya Paloh. Ini merupakan pertemuan yang bagus untuk membangun negeri, supaya di dalam membangun negeri itu banyak ide-ide dan gagasan untuk melahirkan, mencari, merekrut siapa yang terbaik untuk negeri ini. Hal ini tidak
melemahkan atau melepeh atau membuang apa yang menjadi gagasan awal. Taruhlah misalkan Pak Surya pernah dekat dengan Pak Anies Baswedan, begitu juga Pak Prabowo pernah partainya mengusung Pak Anies Baswedan, namun juga tidak menutup kemungkinan Pak Ganjar masuk di dalamnya ataupun Mbak Puan masuk di dalamnya. Hanya saja siapa yang mampu untuk berkomunikasi lebih baik, maka kemungkinan besar Partai Nasdem, Partai Gerindra akan welcome selama itu menjadi kebutuhan pemilih di 2024, dan ini menjadi ancaman bagi Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar, P3, PAN yang kemarin PKB, kemungkinan PKB akan bergabung kalau persyaratannya diakomodir. Semoga ada manfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.